빨리 뛰는 듯한데. 박변우 씨? Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Lee Seong sebagai Yeonwoo dan Bae In-hyuk sebagai Taeha. Drama ini mengisahkan tentang Yeonwoo, seorang putri bangsawan dari abad ke-19. Dia dilempar ke dalam sumur oleh orang tidak dikenal. Kejadian itu membuatnya melintasi waktu, pergi ke masa 200 tahun ke depan, yaitu tahun 2023. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama diperlihatkan antrian panjang di sebuah toko baju. Toko ini memiliki desainer terkenal dengan nama samaran Nyonya Kupu-Kupu. Pakaian yang dia buat sangat populer hingga putri yang mulia menyuruh pelayannya untuk memesan pakaian dalam khusus. Pemilik toko membayar Nyonya Kupu-Kupu setelah semua pelanggannya pulang. Sebelum pulang ke rumah, dia mengganti pakaiannya. Nyonya Kupu-Kupu adalah putri menteri kepegawaian. Nama dia sebenarnya adalah Yeonwoo. Pelayannya bernama Saul menunggunya di depan rumah. Ibunya datang menanyakan keberadaan Yeonwoo. Saul berbohong, dia memberitahu Yeonwoo sedang membaca di dalam. Ibunya memanah Yeonwoo yang sedang memanjat pagar. Melihat tingkah putrinya, ibunya memohon agar dia mau segera menikah karena semua temannya sudah menikah. Di daerah tempat tinggalnya, Yeonwoo terkenal sebagai wanita tua pembuat onar. Ibunya memanggil banyak mak comblang untuk menjodohkannya, tapi mereka semua kabur setelah melihatnya. Di tempat yang lain, Taeha melihat aksesoris dan lukisan Yeonwoo. Dia buru-buru merapikan lukisannya saat ibunya datang. Ibunya memberitahu mereka akan menjodohkannya dengan putri dari keluarga bangsawan. Keesokan harinya, Yeonwoo dan Saul melihat keramaian. Mereka mengadakan pertunjukan mengenai pernikahan bujangan jelek dan wanita tua yang tinggal di rumah dengan pohon bunga bungur. Yeonwoo merasa mereka sedang melakukan pertunjukan mengenai dirinya. Dia langsung datang dengan menyamar sebagai pelayan ke rumah bujangan jelek. Kebetulan di rumah itu sedang ada perayaan. Saul mengalihkan pelayan yang mencurigai mereka. Sementara Yeonwoo mencari bujangan jelek, dia mengintip sebuah pavilion. Tiba-tiba pintunya terbuka. Keduanya terkejut. Taeha mengenali Yeonwoo, tapi dia pura-pura tidak mengenalinya. Yeonwoo memberitahu sedang mencari bujangan jelek. Sementara Saul melakukan atraksi memasak, membuat yang lainnya kagum. Dia melihat ibu Yeonwoo datang. Yeonwoo menjelaskan mengenai bujangan jelek yang paling terkenal di kota itu. Taeha bersedia mengantarnya menemui bujangan jelek. Dia bertanya siapa namanya. Taeha memberitahu bujangan jelek sedang tidak ada di rumah dan memintanya datang lain waktu. Kemudian menunjukkan jalan agar tidak ada yang melihatnya keluar. Terlihat ibunya menuju ke arah mereka. Mereka berdua sembunyi dan tidak sengaja menjatuhkan sapu. Ibu Taeha mendengarnya. Taeha memberitahu sedang jalan-jalan. Saul datang, dia memanggil Yeonwoo dengan nama Owl. Yeonwoo merasa malu karena ketahuan bohong. Dia buru-buru pergi. Taeha dan Yeonwoo pernah main bersama saat mereka kecil. Yeonwoo memberitahu namanya kemudian pergi karena pelayannya memanggilnya. Taeha mengambil aksesoris Yeonwoo yang jatuh. Sementara itu, putri yang mulia mencoba pakaian yang dibuat oleh Nyonya Kupu-Kupu. Tiba-tiba yang mulia masuk. Dia sangat marah melihat putrinya memakai pakaian yang sangat vulgar. Yang mulia menyuruh menterinya memberi hukuman orang yang merancang dan membuat pakaian yang meresahkan rakyatnya. Selanjutnya, Yeonwoo melihat pakaian yang dia rancang dan buat dibakar. Pemilik toko melihat Yeonwoo. Dia memberitahu bahwa Yeonwoo yang membuat pakaiannya.
Mereka mengejarnya, Saul berusaha menghalangi mereka. Yonwoo lari menghindari mereka dan lompat ke sana kemari hingga ditarik oleh Taeha. Dia membuka penutupnya. Taeha terpesona melihat kecantikannya. Kemudian mereka lari bersama menghindari kejaran para prajurit. Seorang prajurit menghadang mereka. Saul menyiramnya dengan kotoran. Mereka sampai di jalan buntu. Taeha terengah-engah berusaha mengatur nafasnya. Seorang wanita misterius muncul. Dia bernama Chon Myung. Saat prajurit bertanya, Chon Myung menjawab tidak melihat siapapun. Para prajurit pergi setelah Chon Myung memberitahu bahwa dia harus segera bertemu dengan kepala di Departemen Kehakiman. 이제 그만 나오시지요. Mereka berdua mengucapkan terima kasih dan Yonwoo berjanji akan membalas kebaikannya. Yonwoo curiga Taeha mengenalnya karena menurutnya pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Belum sempat menjawab, Saul mengajaknya pulang. Taeha mengambil arloji Yonwoo yang jatuh. Di rumah, ibunya memberitahu telah menemukan suami yang cocok untuknya dan menyuruhnya untuk menikah, namun Yonwoo menolaknya. Ibunya menunjukkan pakaian yang Yonwoo rancang dan buat. Ibunya mengajarkan dia cara menyulam dan membuat pakaian bukan untuk menjadikannya pedagang di pasar, melainkan menjadi wanita yang bijak karena dia seorang putri bangsawan. Yonwoo memberitahu dia hanya ingin melakukan hal-hal yang dia sukai dan hidup sebagai dirinya sendiri. Ibunya mengatakan berdosa jika wanita memiliki cita-cita. Jika bukan karena nama bangsawan keluarganya, keributan yang dia buat di pasar tidak akan selesai. Pada malam harinya, Taeha ingin mengembalikan arlojinya. Yonwoo manjat pagar, dia ingin kabur. Taeha mengikutinya walaupun Yonwoo melarangnya. Yonwoo memukulnya, dia kesal karena terus diikuti dan tidak bisa pergi ke tempat yang dia inginkan. Selanjutnya Yonwoo minta maaf karena membuat pakaiannya kotor. Taeha mengembalikan arlojinya. Yonwoo memberitahu arlojinya pemberian kakeknya. Taeha mengatakan indah sekali ketika dia melihat senyuman Yonwoo. Lalu bertanya apakah dia menyukai kupu-kupu. Yonwoo sangat menyukainya dan iri karena kupu-kupu bisa pergi kemanapun yang mereka mau. Kemudian Yonwoo menanyakan nama Taeha. Segerombolan anak-anak lari ke arah mereka. Yonwoo mengatakan kelak dia akan hidup seperti kupu-kupu dan akan terbang mencapai tempat yang dia inginkan. Terlihat kembang api menyala. Sialnya perut Yonwoo bunyi, padahal suasananya lagi romantis banget. 요기할 걸 좀 사오겠습니다. Taeha memutuskan membelikan cemilan. Ayah Yonwoo dan pengawalnya menemukannya. Saat Taeha kembali, Yonwoo sudah tidak ada. Ayahnya memberitahu tanggal pernikahannya dan dia tidak boleh menolaknya. Yonwoo memandangi pohon bungur. Dia teringat ucapan kakeknya bahwa mereka membesarkannya dengan penuh cinta karena dia sangat berharga. Menunggu hari pernikahannya, Yonwoo membuat pakaian untuk Taeha. Dia juga memberikan uangnya kepada pemilik toko pakaian sebagai ganti rugi. Selanjutnya dia bertemu dengan Chon Myung. Chon Myung tahu mengenai pernikahannya dan nama Yonwoo tanpa diberitahu. Chon Myung mengatakan sebentar lagi dia akan kehilangan sesuatu yang besar dan akan melakukan perjalanan panjang untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Di hari pernikahannya, mempelai prianya menutup wajahnya hingga upacara pernikahannya selesai. Di malam pengantin, Yonwoo baru tahu Taeha adalah suaminya. Taeha memotong pakaian mereka, dia minta berpisah. Taeha memberitahu keluarganya menipunya. Dia sakit jantung sejak kecil dan bisa mati kapan saja. Jadi dia tidak ada niat menikahi seseorang. Namun dia tidak bisa melawan keinginan kakeknya yang sedang sakit. Dia ingin memperbaikinya walaupun terlambat karena dia merasa tidak layak mendapatkannya. Yonwoo tidak peduli, dia tetap akan melakukan malam pertama mereka dan tidak mau berpisah dengannya. Jantung Taeha berdebar kencang, kemudian dia minta maaf. Yonwoo melarangnya pergi dan tertidur di depan pintu. Taeha menyelimutinya dan menyentuh kepalanya.
Tiba-tiba dia muntah darah kemudian meninggal. Ibu TH menuduh Yeonwoo membunuh putranya. Ibu Yeonwoo membelanya, tapi Ibu TH malah menghinanya. Yeonwoo mengatakan sudah tahu mengenai penyakit TH yang tidak bisa sembuh dan TH meminta pisah darinya. Saul menanyakan keadaannya, kemudian memberitahu bahwa wanita itu adalah ibu tiri TH. Pada malam harinya, Yeonwoo melihat pakaian buatannya yang belum sempat dia berikan dan menemukan aksesorisnya dengan darah suaminya. Seorang pria masuk. Yeonwoo meronta-ronta. Dia berpegangan pada ranting bunga bungur. Arloji Yeonwoo jatuh, kemudian pria itu melemparnya. Chonmyoung menghentikan waktu. Kemudian Yeonwoo tenggelam di dalam sumur dan melintasi waktu. Sekarang kita berada di Seoul tahun 2023 ya guys. Terlihat pria bernama TH di sebuah pusat perbelanjaan. Dia adalah wakil presiden direktur grup SH Seoul, pemilik pusat perbelanjaan ini. Dia dikenal oleh pegawainya sebagai pria hebat tanpa emosi, yang selalu memakai logika dan rasionalitas. Dia menyuruh pegawainya untuk memajang sepatu yang sedang digemari pelanggannya di bagian depan. Kemudian TH bertanya pada sekretarisnya bernama Sang-pyo jadwal kegiatannya berikutnya. Sang-pyo menjawab menikah. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Sang-pyo memberitahu bahwa mempelai wanitanya tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba Yeonwoo muncul di kolam renang. TH menyuruh Sang-pyo mengeluarkannya dari sana. Dia memutuskan menyelamatkannya sendiri karena Sang-pyo tidak bisa berenang. Yeonwoo langsung memanggilnya suamiku ketika membuka matanya, kemudian memeluknya. Debar jantung TH langsung naik drastis. TH menduga dia gila atau terluka parah, sedangkan Yeonwoo menduga dia sedang berada di neraka. Dia melihat suaminya yang terlihat aneh dengan rambut pendek dan pakaian yang belum pernah dia lihat. Sang-pyo memeriksa ponselnya dan memberitahu kakeknya sudah tiba di hotel ini. Mereka berdua panik karena mempelai wanita tidak bisa dihubungi. TH memutuskan menjadikan Yeonwoo sebagai mempelai wanitanya. Dia terpaksa melakukannya demi kakeknya. Kakeknya sakit dan harus dioperasi di Amerika, tapi dia tidak mau melakukannya jika TH tidak menikah. Akhirnya 3 minggu yang lalu, dia memberitahu kakeknya bahwa dia akan menikah dengan wanita bernama Vanessa, anak adopsi yang tinggal di Italia. Pernikahan ini hanyalah pernikahan palsu agar kakeknya mau dioperasi. Yeonwoo sedih suaminya tidak mengingatnya, jadi dia ingin pulang. TH mengatakan akan membantunya pulang. Sebagai gantinya dia memintanya untuk menjadi pengantinnya. Di kamar hotel, Sang-pyo minta bantuan adiknya bernama Nare untuk merias Yeonwoo. Setelah selesai, Yeonwoo terlihat sangat cantik, tapi dia kesulitan berjalan karena sepatunya. TH memintanya untuk tersenyum pada pria tua yang seperti dewa neraka dan memintanya bertahan sebentar, semuanya akan segera berakhir. Yeonwoo memberitahu namanya, begitu juga dengan TH. Mereka menuruni tangga kemudian berjalan menuju pelaminan, saling memberi hormat dan bertukar cincin, mengikuti perintah Sang-pyo, kemudian membaca janji suci, dan selanjutnya Sang-pyo meminta mereka berciuman. Padahal TH sudah memintanya untuk melewatkan bagian ini. Akhirnya TH menciumnya, membuat Yeonwoo pingsan. 일단 숨 좀 참죠. Kakeknya mengkhawatirkan menantunya. TH meyakinkan bahwa Vanessa hanya kelelahan karena datang langsung dari bandara. Yeonwoo tidur sambil tersenyum karena suaminya muncul dalam mimpinya. Saat bangun, dia memanggil suaminya dan bertanya tempat apa ini. Sang-pyo memberikan pakaian dan barangnya. Yeonwoo terus memanggilnya suamiku. TH menyuruhnya berhenti memanggilnya suamiku. Dia memberitahu bahwa tempat ini bukan surga atau neraka, melainkan kota Seoul. Yeonwoo menebak tempat ini adalah Joseon. TH membenarkan dulu tempat ini adalah Joseon. Yeonwoo masih sulit mempercayai bahwa tempat ini adalah Joseon baru
Tapi dia yakin TH adalah suaminya. TH melepaskan pegangan tangannya, kemudian meminta Sang-pyo untuk mengurusnya. Di depan hotel, Sang-pyo berjalan menuju ke taksi sementara Yeon-woo mengejar wanita yang memakai hanbok. Seseorang menabraknya. TH bertanya apakah dia baik-baik saja, yang ternyata hanya ilusinya. Di tempat yang lain, ibu tiri TH bernama Haesok diberitahu sekretarisnya bahwa TH diam-diam menikah. Hanya ayah mertuanya yang hadir di pernikahan itu. Di sebuah pusat perbelanjaan, Taemin, adik tiri TH, mencoba pakaian branded limited edition. Dia diberitahu bahwa TH sudah menikah. Sementara itu, Yeon-woo melihat pintu berputar. Dia mencobanya dan tiba-tiba berhenti, membuat minuman Taemin tumpah. Taemin mengejarnya, Yeon-woo minta maaf, kemudian lari. Dia melempar sepatu dan uang ke arah Taemin. Di rumah TH, dia melihat drama sejarah. Mendengar pemainnya memanggil suamiku, membuatnya teringat pada Yeon-woo dan debaran jantungnya meningkat. Kemudian Sang-pyo melaporkan mengenai hilangnya Yeon-woo. Dia sudah melapor pada polisi, tapi mereka tidak menemukan identitas dengan nama Yeon-woo. Dan pihak hotel memberitahu tidak ada tamu mereka dengan nama itu. TH menyuruhnya memeriksa rekaman kamera CCTV. Di suatu tempat, tas Yeon-woo jatuh dan uangnya terbang. Sojun mengambilnya lalu mengembalikan uangnya. Yeon-woo terkejut, sekarang uang berubah menjadi lembaran kertas. Dia membeli sendal dan makanan di tos serba, kemudian mencoba chocopie. 정말 고맙구나. Sojun cerita kalau dia bolos les. Tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya bernama Haeryang sedang di jalan menuju ke tempat les Sojun. Saul muncul di depannya. Kemudian Sojun buru-buru pamit. Saul pura-pura pingsan di hadapan Haeryang. Keesokan harinya, Sang-pyo memberitahu operasi kakeknya dibatalkan. TH buru-buru kembali ke rumahnya. Kakeknya memberitahu operasinya akan dijadwalkan ulang. Dokternya memberitahu operasinya ditunda 1 bulan lagi karena sedang ada masalah di Amerika. TH menyuruh Sang-pyo mencari Yeon-woo. Sang-pyo melaporkan belum ada kabar dari polisi, kemudian memperlihatkan rekaman kamera CCTV di tos serba dekat hotel. TH datang ke tos serba. Yeon-woo lagi ngeliatin orang yang makan di jendela. Dia menghentikan langkah Yeon-woo, kemudian minta bantuannya agar menjadi istrinya. Yeon-woo menolaknya. 이건 놓으시오. 부탁해요. Dia tidak mau dimanfaatkan lagi oleh penipu. Sekarang Yeon-woo manggil TH penipu. TH berjanji akan memberinya uang banyak jika dia mau menjadi istrinya sehari saja. Yeon-woo tertarik mendengarnya karena dia tidak mau tinggal di luar. Akhirnya dia setuju. Setelah membersihkan dirinya di hotel, Yeon-woo masuk ke mobil. 뭐 하는 거예요? TH membuka pintunya, lalu membantunya memasang sabuk pengaman. Yeon-woo menegaskan dia tidak akan mudah menciumnya lagi dan memberitahu dirinya pandai menggunakan panah dan pedang. TH memberitahu ciuman itu tidak pernah terjadi. 어제 그쪽 입술에 닿은 건 이겁니다. Tiba di rumah, kakek mengagetkannya. Tanpa sengaja, TH memanggilnya bukan dengan nama Vanessa namun Yeon-woo. Dia memberitahu Yeon-woo adalah namanya sebelum diadopsi. Kemudian kakek bertanya kapan dia akan kembali ke Italia. Yeon-woo memberitahu dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah kakek pergi, Yeon-woo memberitahu dia butuh tempat tinggal sampai dia bisa pulang. Jika TH tidak mengizinkannya, dia tidak akan mau membantunya. Akhirnya TH setuju. Mereka akan menandatangani kontrak perjanjian besok. Selanjutnya TH mengantar ke kamarnya yang sudah dilengkapi dengan ruang tamu dan kamar mandi sendiri. Jadi dia tidak bisa mengganggunya yang berada di lantai bawah. Di rumah Sang-pyo, Nare memberikan aksesoris milik Yeon-woo yang jatuh saat dia mengganti pakaiannya. Tengah malam, TH dikagetkan oleh Yeon-woo. Yeon-woo memukulnya agar dia sadar. Yeon-woo memberitahu merasa lapar, kemudian bertanya apakah dia punya nasi atau chocopie. 없습니다. 내 정말 미안하오.
Di rumah kakek, Haesuk bertanya kenapa ayahnya tidak memberitahu mengenai pernikahan TH. Dia minta maaf karena tidak memberitahunya. Kemudian dia minta acara pameran bunga dan kupu-kupu diserahkan kepada TH. Keesokan harinya, Taemin mengirim pesan ingin melihat kakak iparnya. TH mengalami pecah ban. Dia minta Sangpyo menyiapkan mobil. Di rumah, tanpa sengaja Yeonwoo menghidupkan televisi yang sedang memutar drama sejarah. Dia bertanya bagaimana caranya agar dia bisa berada di tempat itu. Bel rumah bunyi. Taemin masuk. Yeonwoo melemparnya dengan bantal. Taemin memanggilnya kakak ipar. Kemudian mereka sadar pernah bertemu. Taemin mematikan televisinya. Yeonwoo panik karena dia tidak bisa kembali ke era Joseon. Haesuk tiba. Yeonwoo termenung melihatnya. 내가 누군지 아는구나? TH bertanya apa yang dia lakukan di rumahnya. Haesuk menjawab dia ingin menemui menantunya, lalu memperkenalkan dirinya. TH mengatakan ibunya sudah meninggal, kemudian menyuruhnya pergi. Haesuk memberitahu dia harus mengambil alih mengurus pameran bunga dan kupu-kupu. Kemudian mengundang Yeonwoo untuk datang ke pesta ulang tahun kakeknya minggu depan. Yeonwoo setuju untuk datang ke pesta itu. Setelah Haesuk pergi, TH memarahi Yeonwoo karena menyetujui untuk datang ke pesta kakeknya dan menyuruhnya pergi setelah menandatangani kontraknya. Yeonwoo tidak mau. Dia memberitahu sudah menemukan jalan pulang ke Joseon. TH mengganti siaran TV-nya. Yeonwoo menegaskan bahwa dia tadi melihat Joseon dan dia berasal dari Joseon. Kemudian dia pergi karena kesal TH tidak percaya padanya. Di kamarnya, Yeonwoo bingung kenapa dia terus bertemu orang yang mirip dengan orang yang dia kenal di Joseon. Dia mengambil bunga bungur yang masih tampak segar, kemudian teringat tempat pertama kali dia datang. Sangpyo datang membawakan kontrak perjanjian. Dia memberitahu Yeonwoo menghilang. Mereka berpisah di persimpangan jalan untuk mencari Yeonwoo. TH menemukan Yeonwoo yang mau melompat ke kolam. Yeonwoo minta tolong. Dia kemudian melihat bunga bungur yang berterbangan. Di dahan pohonnya ada tanda yang dibuat oleh kakeknya. Dia menyadari dulu rumahnya berada di sini. TH bicara ketus padanya. Sejak mereka bertemu, dia terus mengganggu kehidupannya. Yeonwoo sedih mendengarnya. Dia tidak tahu kenapa dirinya dibawa ke tempat ini dan tidak tahu jalan untuk pulang. Di rumah kakek, Haesuk mengatakan mereka pasangan yang sangat manis. Kakek memberitahu mereka akan menjadi wajah baru grup SH. Kakek Kang adalah pemilik grup SH. Dia ingin menjadikan TH CEO di grup SH, menggantikan Haesuk, yang tentu saja Haesuk tidak akan membiarkan itu terjadi. Kembali ke hotel, TH memberikan handuk pada Yeonwoo karena dia tidak ingin kursi mobilnya basah, kemudian mengajaknya pergi. Yeonwoo melihat lukisan bunga dan kupu-kupu miliknya. Di rumah, TH teringat masa kecilnya. Setelah ibu dan ayahnya meninggal, kakeknya mengasuhnya. Kakeknya memberitahu mereka harus saling percaya dan melindungi karena mereka satu tim. 우리는 같은 팀이니까. Selanjutnya, TH memberitahu mereka akan melakukan pernikahan kontrak yang sah selama 1 bulan. Setelah menyetujui persyaratannya, mereka menandatangani surat kontraknya dan berjanji untuk menepatinya. Jantung TH berdebar lagi. Keesokan harinya dia melakukan pemeriksaan jantung. Dokternya memberitahu jantungnya berdetak tidak teratur. Dia bertanya kapan keadaan itu biasanya terjadi. Wajah TH memerah. Dokternya menduga TH sedang menyukai seseorang. Selanjutnya, TH memberitahu tim marketing bahwa dia bertanggung jawab atas pameran bunga dan kupu-kupu untuk tamu VIP. Pada malam harinya, TH pergi ke Toserba dengan Yeonwoo. TH memberinya kartu untuk berbelanja. Yeonwoo memberitahu ada kelinci giok di bulan yang mengabulkan permintaan mereka. Ayahnya yang mengatakan itu. Ayahnya berasal dari Hamyang.
namanya Pak Jewon. Dia adalah menteri kepegawaian. Saat mengganti pakaian, tiba-tiba Yeonu masuk, menanyakan cara menghidupkan Dolce, mesin pembersih ruangan. Di kamarnya, Yeonu berdoa agar bisa menghilangkan TH dalam pikirannya. Keesokan harinya, Haesuk menyuruh Taemin untuk mulai bekerja pekan depan jika dia ingin mendapatkan bagian saham di perusahaan kakeknya. Taemin mengatakan SH adalah milik TH. Kakeknya tidak tertarik memberikannya kepada mereka. Kenapa ibunya memaksanya bekerja di perusahaan? Haesuk mengatakan dia menyesal telah melahirkannya. Taemin memecahkan gelas di tangannya. Selanjutnya Taemin datang ke rumah TH. Dia ingin mengganggu Yeonu. Kebetulan Yeonu ada di depan rumah. Taemin bertanya apakah dia melakukan pernikahan kontrak dengan TH dan memaksanya ikut pergi. Di mobil, Yeonu memberitahu mereka saling mencintai. TH mau menikahinya karena dirinya cantik. Taemin membawa Yeonu ke pusat perbelanjaan tempat TH bekerja. Yeonu ingin pulang ketika mengetahuinya, namun ditahan oleh Taemin. Dia melepaskan pegangan tangannya. Terlihat Taemin kesakitan. Yeonu menutup lukanya menggunakan ikat rambutnya, kemudian kabur. Dia melihat Sangpyo dan mengejarnya hingga ke aula pameran. Yeonu melihat lukisan bunga dan kupu-kupu karya Yunam. Dia memberitahu lukisannya palsu. Yeonu memohon agar TH percaya karena dia berasal dari Joseon. Sementara itu di lobi, tamu VIP yang merupakan duta besar Amerika tiba. Istri duta besar adalah penggemar lukisan Yunam. Grup SH membutuhkan bantuan mereka untuk membuka cabang di New York. TH berharap dengan pameran ini pembukaan cabang di New York akan berjalan lancar. Kurator lukisan memberitahu lukisannya memang palsu dan Haesuk sudah tahu. Yeonu memberitahu lukisan yang aslinya ada di hotel. Sangpyo memberitahu tamu VIP sudah tiba. TH memintanya mengulur waktu sekitar 30-40 menit. Sangpyo menyambut mereka, kemudian memperkenalkan budaya minum teh di Korea. Haesuk berusaha mengganggu rencana TH. Dia memperkenalkan dirinya, kemudian mengajak mereka ke aula pameran. Yeonu akhirnya menemukan lukisannya. Di aula mereka terkejut, lukisannya tidak ada. Haesuk minta maaf, kemudian memberitahu bahwa lukisan bunga dan kupu-kupu yang mereka miliki ternyata palsu. TH masuk memperkenalkan dirinya dan minta maaf atas keterlambatannya. Kemudian dia memperlihatkan lukisan asli bunga dan kupu-kupu. Wajah Haesuk terlihat sangat kesal. Kakek memujinya. Dia sangat senang pembukaan cabang di New York akan berjalan lancar berkat pameran ini, dan dia memutuskan TH akan bertanggung jawab untuk acara hari jadi perusahaan. Di ruangannya, sekretaris Haesuk bernama Oh memperlihatkan foto wanita yang hampir menikah kontrak dengan TH bernama Hayong. Di ruangan TH, Yeonu buru-buru sembunyi ketika Taemin datang. Taemin melihatnya. TH menanyakan maksud kedatangannya. Taemin memberitahu dia sedang mencari kucing liar putih. Sebelum Taemin pergi, TH memintanya untuk memperlakukan Yeonu dengan baik karena dia adalah istrinya. Pada malam harinya, TH mengucapkan terima kasih atas bantuannya, kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu lukisan Yunam yang asli. Yeonu memberitahu Yunam adalah temannya. Dia memberikan lukisan itu padanya agar dapat membelikan baju pernikahan untuk putrinya. Dia menganggap lukisan itu hadiah dan memberikan cap Yunam padanya. Yeonu berhenti bicara ketika makanan datang, kemudian dia minta minuman. TH menggendong Yeonu karena dia mabuk. Yeonu mengambil minum, kemudian bicara dengan colokan di depannya. TH menghentikannya saat dia mau menyoloknya dengan sumpitnya. Yeonu merasakan debar jantungnya yang kencang, sama seperti suaminya. Kali ini dia tidak akan membiarkannya kabur. Debar jantungnya meningkat. TH mendorongnya. Malam itu TH tidak bisa tidur.
Keesokan paginya, Yeonwoo minta maaf, dia selalu melakukan hal itu jika mabuk. Taeha merasa malu, dia buru-buru pergi. Yeonwoo suka menyundul jika mabuk, tapi Taeha pikir Yeonwoo suka mencium jika mabuk. Sepanjang rapat, dia membayangkan ciuman dan teriak saat mendengar ringtone berbunyi cium dia. Dia memutuskan meninggalkan rapat karena tidak bisa fokus. Sang Pyo mengikutinya. Kemudian dia mengatakan mungkin Yeonwoo adalah mahasiswi seni karena dia langsung mengenali lukisan Yunam. Dia bicara seolah-olah berada di drama sejarah. Mungkin kepalanya terluka saat di kolam, menyebabkan seni dan sejarah tercampur. Hal itulah yang menyebabkan dia mengalami amnesia. Taeha membawa Yeonwoo ke rumah sakit. Dokternya memberitahu tidak ada masalah dengan otaknya, tapi dia bersikap aneh. Keluar dari ruangan dokter, Taeha menyuruh Sang Pyo untuk memeriksa Park Jae-won, nama ayah Yeonwoo. Saat berjalan di lorong, seorang wanita minta tolong. Muncul kenangan saat ibu Taeha meninggal, membuatnya sesak nafas. Setelah Yeonwoo menolong wanita itu, dia menenangkan Taeha. Di rumah, Yeonwoo menanyakan keadaan Taeha. Sang Pyo tidak memberitahu yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa Taeha kelelahan dan sekarang sedang tidur setelah minum obat. Di kamarnya, Yeonwoo teringat saat suaminya meninggal. Dia meyakinkan dirinya bahwa mereka adalah dua pria yang berbeda. Suaminya pria yang hangat dan sering tersenyum, sedangkan dia pria yang ketus dan dingin. Terdengar bel berbunyi. Haesuk diberitahu Taeha langsung pulang setelah dari rumah sakit. Dia ingin menjenguknya. Yeonwoo mengatakan dia mendapatkan informasi yang salah dan melarangnya masuk karena Taeha tidak mengizinkan dia masuk ke rumahnya lagi. Yeonwoo melihat Taeha yang tidur sambil memanggil ibunya. Keesokan paginya, Yeonwoo menanyakan keadaannya. Taeha memberitahu keadaannya sudah membaik, kemudian memintanya untuk tidak melewati batas dan jangan peduli apapun yang terjadi padanya. Selanjutnya, Sang Pyo mengajari silsilah keluarga Taeha dan kebiasaan di era Joseon baru. Sementara Nare memberikan pakaian dan perlengkapan sulam yang diminta oleh Taeha. Di kantor SH, Taeha mengemukakan rencananya bekerja sama dengan Midam untuk acara hari jadi perusahaan. Midam adalah desainer pakaian hanbok yang terkenal. Beberapa pusat perbelanjaan di luar negeri tertarik untuk bekerja sama dengan Midam, namun Midam menolaknya. Mereka akan membuka butik khusus untuk Midam. Jika mereka lebih dulu bekerja sama dengan Midam, akan lebih mudah membuka cabang di New York. Hari berikutnya mereka datang ke rumah kakek untuk merayakan ulang tahunnya. Kakek sangat senang melihat kedatangan mereka. Kemudian Haeryong menyapanya. Dia adalah putri kakek Kang satu-satunya. Sojun adalah putra Haeryong. Sojun memberi kode agar mereka pura-pura baru saling mengenal. Di meja makan, Haesuk mempermalukan Yeonwoo dengan menyebutnya anak adopsi. Haeryong terkejut, ayahnya membiarkan Taeha menikah dengan anak adopsi. Saul menjatuhkan piring agar perhatian mereka teralihkan. 죄송합니다. 손이 미끄러져서요. Yeonwoo manggil namanya. Mereka kemudian berpelukan. Saul mengajaknya bicara di taman. Dia memberitahu melihat cahaya di sumur saat Yeonwoo menghilang. Saat dia sadar di hadapannya ada Haeryong. Dia dibawa ke rumah ini dan melihat Taeha. Dia pikir akan bertemu dengan Yeonwoo jika tetap tinggal di rumah ini. Kemudian Saul mengajak Yeonwoo kembali ke Joseon. Yeonwoo mengatakan dia tidak tahu caranya kembali ke Joseon. Mereka melihat Taemin berjalan menuju ke arah mereka. Saul mengajaknya bertemu lagi jam 12 malam di taman. Saat makan hidangan penutup, sekretaris Oh datang dengan Hayong, wanita yang awalnya dikontrak menikah oleh Taeha. Haesuk mau memperkenalkan wanita itu pada kakek, namun dihentikan oleh Taemin. Taemin mengaku bahwa dia adalah pacarnya. Haesuk sangat marah. Taemin mengatakan cara dangkal yang ibunya pakai tidak akan berhasil. Dia menyarankan melakukan pendekatan yang lebih baik. Di dapur, Taeha bertanya kenapa dia melakukannya.
Taemin menyuruhnya menebak, kemudian memberitahu dia akan mulai bekerja di perusahaan dan mungkin akan mengambil apa yang dia miliki. Selanjutnya, Yeonwoo memberikan hadiah ulang tahun kemudian mendoakan kakeknya. Kakeknya sangat senang dengan karya seni yang dibuat oleh Yeonwoo. Yeonwoo minta izin dia ingin menginap di rumahnya dan kakek menyetujuinya. Setelah itu, Taeha menemui Sang-pyo. Sang-pyo memberitahu informasi mengenai Park Jae-won, ayah Yeonwoo. Park Jae-won, menteri kepegawaian berasal dari Hamyang. Dia hanya punya satu putri bernama Park Yeonwoo. Sementara itu, Yeonwoo menunggu Saul di taman. Tiba-tiba Chanmyong muncul. 천명. Di kamar, Taeha tidak menemukan Yeonwoo dan dia tidak menjawab ponselnya. Kemudian Taeha memberitahu Sang-pyo. Sang-pyo mengatakan dia memasang aplikasi pelacak di ponsel Yeonwoo. Yeonwoo mengikuti kupu-kupu terbang. Sementara itu, Taeha dan Sang-pyo memutuskan berpisah untuk mencari Yeonwoo. Yeonwoo melihat batu peringatan wanita berbudi. Kemudian Taeha menemukan Yeonwoo. Chonmyong menghentikan waktu. Dia memperlihatkan kepada Taeha ketika Yeonwoo berada di era Joseon bersama suaminya. Tiba-tiba Yeonwoo terpleset dan jatuh. Taeha sadar, dia berusaha membangunkan Yeonwoo. Sang-pyo menemukan mereka, kemudian menggendong Yeonwoo. Mereka bertemu Saul yang menunggu di taman. Saul bertanya apa yang terjadi pada Yeonwoo. 왜 이러는 거냐고. Melihat mereka ribut, Taeha menyuruh mereka keluar. Yeonwoo sadar, dia melihat tangannya luka. Taeha mengobati lukanya. Begitu juga sebaliknya dengan Yeonwoo yang melihat luka di pipi Taeha. Taeha bertanya kenapa dia berada di hutan. Yeonwoo yakin dia tidak akan percaya jika diberitahu mengenai Chonmyong. Jadi dia beralasan mencari udara segar. Keesokan harinya, Hana menerima telepon dari Doyun, manajer pemasaran Midam. Mereka menolak proposal penawarannya. Hana masuk ke ruangan Taeha. Dia menutup tirai kemudian melihat luka di wajah Taeha. Dengan sikap dingin, Taeha menanyakan maksud kedatangannya. 뭐 하는 거냐고요, 여기서? Hana melaporkan mengenai Midam yang menolak proposal mereka dan memberitahu dia akan berusaha membujuknya lagi. Di rumah kakek, Yeonwoo memberitahu bertemu dengan Chonmyong. Dia yakin Chonmyong bisa membantu mereka kembali ke Joseon. Menurut Saul, mereka bisa kembali ke Joseon jika keinginan Yeonwoo sebagai istri Taeha terpenuhi, yaitu melakukan malam pertama. 서방님과의 Saul terus menggodanya hingga membuat Yeonwoo malu. Sementara itu, Taeha datang ke perpustakaan. Ahli sejarah menjelaskan silsilah keluarga Park Jae-won yang terkenal sebagai cendekiawan dan merupakan keluarga bangsawan terkemuka. Taeha menanyakan mengenai putrinya bernama Park Yeonwoo. Dia memberitahu hanya bisa menemukan namanya, tapi dia akan terus mencari informasinya. Dia kemudian menunjukkan lokasi rumah keluarga Park Jae-won. Sekarang lokasinya dekat Hotel Grand Seoul. Sang-pyo memperlihatkan rekaman CCTV di kolam renang. Setelah mereka berdua masuk, Yeonwoo muncul di air. Tidak terlihat dia melompat ke kolam renang. Selain itu, bunga bungur di dekat kolam tidak pernah mekar. Namun di hari Yeonwoo muncul, bunganya tiba-tiba mekar. Menurut Sang-pyo, Saul juga dari Joseon. Kembali ke rumah kakek, Hae-ryong ingin mengajarkan Yeonwoo pekerjaan rumah. Mereka sangat terkesan saat melihat Yeonwoo memakai hanbok. Yeonwoo belajar mengantarkan makanan, mencuci piring, dan mengupas buah, kemudian menjemur. Taeha melihat Yeonwoo yang sedang menjemur. Dia memberitahu mulai mempercayai bahwa Yeonwoo berasal dari Joseon. Yeonwoo memeluknya. Dia sangat senang Taeha mempercayainya. Kemudian tidak sengaja Yeonwoo mendorongnya. Dia sangat senang air hujan keluar dari tanah, padahal Saul yang menghidupkan air di taman. Sang-pyo sangat senang melihat Taeha tersenyum. Di Midam, Hana mencoba membujuk Doyun, hingga akhirnya dia luluh dan akan berusaha membuat Midam mau mempertimbangkan proposalnya.
Sementara itu, Haesuk menyuruh asistennya bernama Hwang Myung untuk menyebarkan rumor ke media mengenai pernikahan TH. Di bagian marketing, Taemin memperkenalkan dirinya sebagai pegawai baru. Yeonjung dan Hana sudah tahu bahwa dia adalah putra Haesuk. Sukju sangat senang dia mendapatkan teman baru. Tiba-tiba masuk pesan ke ponsel mereka. Mereka sangat terkejut mengetahui TH sudah menikah. Di lobi kantor, mereka membicarakan TH. Sang Pyo merasa curiga. Dia memeriksa ponselnya dan memperlihatkan berita mengenai pernikahan TH dengan wanita misterius. Mereka menduga wanita itu hamil dan bekerja di bar. Taemin memaksa masuk ke ruangan TH. Dia mengaku menyukai Yeonwoo, kemudian menyuruh TH untuk membereskan reporter agar tidak mengganggu Yeonwoo. Pada malam harinya, TH melihat Yeonwoo di depan tos serba. Dia teringat ucapan Taemin dan menduga pria itu adalah reporter. 당신 뭐 하는 거야? Ternyata pria itu hanya bertanya mengenai arah jalan. TH minta Yeonwoo mengabaikan orang asing yang mengajaknya bicara dan memintanya jangan keluar untuk sementara waktu karena tempat ini berbahaya berbeda dari Joseon. Terlihat seseorang memotret mereka. Di kamarnya, Yeonwoo melanjutkan menyulam ke meja TH. Keesokan harinya dia memberikan kemejanya. Tiba di lobi kantornya, reporter sudah menunggunya. Reporter memberitahu foto istrinya ada di forum jaringan perusahaan. Apakah dia sudah melihatnya? Hwang Myung meledeknya. Sementara Hana terlihat tidak senang melihat berita yang beredar karena dia diam-diam menyukai TH. Di ruangannya, TH melihat foto mereka. Dokter TH datang. Dia memaksanya untuk melakukan pemeriksaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, ada masalah di pembuluh darahnya. Jika TH tidak mau melakukan pemeriksaan, dia akan melaporkannya pada Haesuk. TH melarangnya karena Haesuk akan menggunakan penyakitnya untuk menjatuhkannya, seperti yang dia lakukan kepada ibunya. Dokternya akhirnya mengalah. Dia memberinya obat dan memintanya untuk segera melakukan pemeriksaan. Sementara itu di rumah, Yeonwoo membuat pakaian. Saul datang membawakan makanan. Dia melihat proposal TH yang jatuh. Yeonwoo memutuskan mengantarnya ke kantor TH. Di pusat perbelanjaan, reporter mengenali wajahnya sebagai istri TH. 아니 뭐 하지 마시라고요. 아니 지금 하지 마요. Taemin yang melihat langsung menyelamatkannya dan Saul mengambil proposalnya. Taemin memberitahu bahwa pernikahannya menjadi masalah besar sekarang, kemudian menunjukkan jalan keluar. Yeonwoo melihat Midam yang sangat mirip dengan ibunya. Dia lari mengikutinya hingga ke lift. Midam datang ke kantor TH. Dia memberitahu alasan menolak proposalnya karena sudah memutuskan menerima proposal dari Haesuk dan dia merasa terganggu dengan rumor yang beredar mengenai pernikahan TH. TH bertabrakan dengan karyawannya saat mengejar Midam. Dia memohon agar Midam mempertimbangkan proposalnya. Dia berjanji tidak akan merusak nilai dan filosofi hanbok Midam. 이렇게 부탁드리겠습니다. Midam melihat sulaman di kemeja TH. Tiba-tiba Yeonwoo datang. Dia langsung memeluk Midam. Di ruang rapat manajemen, mereka membahas mengenai rumor pernikahan TH. TH masuk ke ruangan. Dia minta maaf karena sudah membuat keributan. Kemudian memberitahu rumor mengenai istrinya tidak benar. Kakek Kang menegaskan jika pernikahan TH menyebabkan masalah di perusahaan, dia sendiri yang akan memecatnya. Selanjutnya, kakek minta TH untuk fokus pada persiapan hari jadi perusahaan. Haesuk memberitahu Midam menolak proposalnya. Kakek tampak kecewa dan direktur lainnya tampak kesal. Sang Pyo masuk dengan Midam. TH memperkenalkan Midam kepada mereka. Midam mengatakan menerima proposalnya karena cucu menantunya yang memiliki bakat khusus dalam menyulam. Sebelum datang ke ruangan rapat, Midam meminta kemeja TH. Sementara itu, Yeonwoo minta maaf pada Midam. Midam tidak mempermasalahkannya. Dia mengatakan ingin melihat rok yang dipakai Yeonwoo. Yeonwoo memberitahu roknya dia sendiri yang membuatnya dari hanbok. Midam memuji bakatnya kemudian tersenyum, mengingatkan Yeonwoo pada ibunya. Selanjutnya Midam melihat kemeja yang disulam oleh Yeonwoo, kemudian memutuskan menerima proposal TH dengan syarat
Dia ingin Yeonu kerja dengannya. 가능할까요? Setelah itu, Yeonu memberitahu Saul bertemu dengan wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Sangpyo memberikan aksesorisnya. Yeonu melihat aksesorisnya yang menghitam. Di bagian marketing, Hyunjong memberitahu orang yang berhasil membujuk Midam menerima proposalnya adalah istri TH. Hana yang mendengarnya sangat kesal. Di kamarnya, Yeonu melihat satu bunganya gugur. Keesokan harinya, Yeonu mulai bekerja. TH memuji kecantikannya. Tiba di kantor, TH memperkenalkan tim Midam kepada tim marketingnya. Selanjutnya, mereka meeting membahas konsep dan desain hanbok untuk hari jadi perusahaan. Hana mengusulkan memasukkan desain Yeonu selain desain yang sudah dibuat oleh Midam dan Doyun, dan mereka semua setuju. Yeonu merasa sangat senang dan tertantang. Selesai rapat, Taemin memuji keberanian Yeonu masuk ke kandang macan. TH merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Tidak lama kemudian, TH cemburu lagi melihat kedekatan Yeonu dengan Doyun. Taemin dan Hyunjong memergokinya mengawasi Yeonu. TH beralasan mau mengajak mereka makan malam tim. Saat makan malam, Taemin mengajak mereka minum. TH melarangnya, sementara Yeonu menyetujui ide Taemin. Taemin menuangkan minuman untuk Yeonu, begitu juga dengan Doyun. Sedangkan TH berusaha menahan rasa cemburunya. Hyunjung memuji ketampanan Doyun dan kecantikan Yeonu. Menurut dia, mereka adalah pasangan yang serasi, membuat TH dan Taemin kesal. Doyun menawarkan minuman lagi. Yeonu menolaknya karena dia selalu melakukan sesuatu saat mabuk. Doyun penasaran dia melakukan apa. TH teriak melihat Yeonu mendekati Doyun. Selesai makan malam, Doyun menawarkan mengantar pulang. TH memberi kode pada Sangpyo. Sangpyo mengatakan dia yang akan mengantar Yeonu pulang. Namun, Yeonu lebih memilih pulang dengan Doyun. Di rumah, TH merasa resah karena Yeonu tidak kunjung pulang. Dia berjalan keluar dan melihat mereka. Saat Doyun ingin menyingkirkan sesuatu di rambut Yeonu, TH teriak, kemudian kabur. Tiba di rumah, Yeonu menceritakan mengenai Doyun yang merupakan lulusan luar negeri dan terus memuji Doyun hingga membuat TH kesal. Setelah itu, Yeonu berdoa pada kelinci giok agar pekerjaannya lancar. TH memberitahu kelinci giok tidak tinggal di bulan karena di bulan tidak ada rumput. Yeonu marah karena TH merusak suasana hatinya yang sedang senang. Dia memukulnya dengan bantal. TH mengatakan dia harus menjaga sikapnya saat mabuk. Dia hampir menciumnya tadi. Yeonu kaget mendengarnya. Dia memberitahu bahwa dia selalu menyundul saat mabuk, bukan mencium. Kemudian dia buru-buru ke kamarnya karena malu. Sementara TH merasa lega mendengar pengakuan Yeonu. Di tempat yang lain, kakek sedang melihat lukisan dan arloji Yeonu. Keesokan harinya, Taemin mengambil desain yang dibuat Yeonu. 내가 도와줄까? Kemudian dia mengajaknya menemui pengunjung pusat perbelanjaan. Taemin membantunya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai hanbok. Yeonu mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Taemin mengajaknya kencan. Yeonu menduga kencan adalah nama makanan. Taemin merasa Yeonu menolaknya. Tiba-tiba Haesuk muncul di hadapan mereka. Dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Taemin menyuruh ibunya berhenti dan menyuruh Yeonu pergi. 가라니까. Dia memperingatkan ibunya untuk jangan macam-macam dengan dirinya dan Yeonu. Hari berikutnya Yeonu melakukan presentasi. Mereka semua sangat menyukai desainnya yang modis. Yeonu menjelaskan arti rumbai rajutan yang ada dalam desainnya. Simpulnya melambangkan ikatan. Midam mengusulkan tema utama pameran untuk hari jadi perusahaan adalah ikatan antara SH dan Midam, kemudian ikatan antara mereka dengan pelanggan. Pada malam harinya, Sangpyo melaporkan kecelakaan mobilnya terjadi karena ada yang merusak ban mobilnya. Dia menduga pelakunya Haesuk dan mungkin Yeonu juga dalam bahaya. Keesokan harinya, TH mempresentasikan konsep acara hari jadi perusahaan.
Kemudian dia memperkenalkan Midam, pemilik merek Midam, Doyun, manajer pemasaran Midam, dan Yeonwoo, desainer Midam, yang juga merupakan istrinya. Mendengar pengakuan Taeha, mereka semua terkejut. Di ruangannya, Yeonwoo bertanya kenapa dia mengungkap identitasnya. Taeha menjelaskan jika semua orang tahu bahwa dia adalah istrinya, Haesuk tidak bisa melukainya secara terang-terangan. Itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa melindunginya. Yeonwoo masih kesal karena Taeha tidak mendiskusikannya dahulu. Yeonwoo bertemu Nare. Dia minta bantuan Nare untuk memeriksa aksesorisnya. Nare membenarkan racun asam arsenik yang menyebabkan perubahan warna pada aksesorisnya. Setelah Nare pergi, kupu-kupu terbang di hadapannya. Chonmyoung menghentikan waktunya. Yeonwoo bertanya bagaimana caranya dia bisa pulang. Chonmyoung mengatakan dia harus mencari tahu sendiri jika ingin pulang, dan dia akan melihat kebenaran dari takdir yang berulang. Tiba di kantor, sekretaris Oh memberitahu Haesuk ingin bertemu. Hyunjong melihat mereka pergi. Sangpyo menanyakan keberadaan Yeonwoo. Hyunjong memberitahu Yeonwoo pergi dengan sekretaris Oh. Sangpyo memberitahu lokasi Yeonwoo berada, yaitu di paviliun yang ada di rumah kakeknya. Di depan paviliun, sekretaris Oh minta Yeonwoo menunggu Haesuk di dalam. Di dalam, Yeonwoo melihat topeng yang dipakai orang yang melemparnya ke sumur. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan. Taeha tiba di paviliun. Dia menguatkan dirinya untuk masuk ke dalam. Yeonwoo melihat gelang di lantai. Ketika mengambilnya, kayu jatuh. Taeha yang mendengarnya lari ke dalam. Setelah menanyakan keadaannya, dia merasakan sesak di dadanya. Yeonwoo membuka kancingnya. Dia melihat bekas jahitan di dadanya, membuatnya teringat pada mendiang suaminya. Sangpyo datang, dia membawa Taeha keluar. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.